Iran menerima kegagalan setelah Trump menghancurkan jembatan dan bandara. Sementara Amerika Serikat memperluas serangan pada dini hari 17 Juli 2026 dan menghantam infrastruktur yang menjaga rezim Iran tetap berjalan, jembatan-jembatan jalan raya. Rudal itu menghantam tepat di tengah jembatan Guerif. Bagian dari jembatan Guerif itu sekarang benar-benar sudah tidak ada lagi. Aduh. Truk itu berada sedikit di tengah jembatan. Tidak ada yang boleh pergi ke sisi jembatan Guerife. Di sisi jembatan Guerife, seluruh jembatan Amaya Abul Fakul benar-benar hancur. Truk tangki bensin raksasa itu hancur lebur. Ya Tuhan. Sebuah stasiun kereta api, bandara Irancar, fasilitas listrik, dan pos pemeriksaan di pantai masuk dalam daftar target. Operasi ini telah memasuki malam ke-6 berturut-turut dan memusatkan kekuatan di Bandar Abbas, Bandar Kamir, Pulau Keceme, dan Sabahar, wilayah yang terhubung dengan Selat Hormuz. Kami sekarang berada di lokasi serangan jet tempur Amerika yang menurut saksi mata menghantam sebuah jembatan 70 km dari Bandar Abbas. Jembatan ini menghubungkan jalur dari Bandar Abbas ke Bandar Kamir dan ke selatan Provinsi Fars. Akibat dampak serangan ini, sebuah truk rusak dan sopirnya gugur sebagai martir. Terima kasih. Tujuan Washington adalah memutus jalur militer, melemahkan kendali Iran atas jalur minyak, dan memaksa Teheran mundur. Hasilnya sudah terlihat di dalam kota-kota. Kementerian Energi Iran meminta pengurangan konsumsi listrik selama suhu panas di atas 49 derajat Celcius, sementara warga di selatan menghadapi pemadaman dan kerusakan jaringan. Rezim yang dulu mengancam akan menutup Selat Hormuz sekarang berusaha menjaga jembatan, pelabuhan, kereta api, dan listrik tetap berfungsi. Donald Trump sudah memperingatkan bahwa jembatan dan pembangkit listrik akan menjadi target jika Iran tidak mau kembali bernegosiasi. Bahkan sebelum tenggat waktu yang diumumkan, kampanye sudah mulai bergerak ke jalur-jalur yang digunakan untuk memasok wilayah pesisir dan mempertahankan tekanan Iran di selat. Serangan pada hari Jumat ini menempatkan pantai Iran di pusat tekanan ofensif. Pada hari Jumat, Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa jet tempur, drone, dan kapal menembakkan amunisi presisi ke puluhan target. Minggu infrastruktur di Iran, pantai mengalami serangan. Kami memutus aliran listrik dan menghancurkan jembatan, memutus pasokan. Media Iran melaporkan bahwa stasiun kereta api utama mereka meledak. Stasiun itu menangani lebih dari 100 juta ton per tahun dari selat tersebut. Stasiun itu juga mengirim minyak ke Tiongkok. Dan masih ada lagi. Tadi malam, kami menghancurkan pos komando, pertahanan, rudal, drone, dan pengawasan di sepanjang pantai, bahkan mengenai target di pedalaman dekat ibu kota. Pemilihan wilayah itu bukan kebetulan. Bandar Abbas merupakan pelabuhan terbesar di Iran dan menjadi lokasi fasilitas penting Angkatan Laut serta Garda Revolusi. Pulau Kashkin terletak di depan salah satu jalur perdagangan energi dunia yang paling sensitif. Dengan menyerang titik-titik ini, Washington berusaha mengurangi kemampuan Iran untuk mengawasi, mengancam, dan memblokir kapal-kapal. Tekanan itu juga sampai ke jalan-jalan yang menghubungkan Bandar Abbas ke pedalaman. Media Iran melaporkan bahwa 5 jembatan telah terkena serangan, selain stasiun kereta api Bandar Kamir. Setidaknya 7 orang tewas dalam serangan terhadap jembatan-jembatan tersebut, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA. Associated Press menilai bahwa serangan-serangan tersebut tampaknya direncanakan untuk mempersulit koneksi antara pelabuhan utama Iran dan wilayah-wilayah pusat negara itu, termasuk jalur menuju Teheran. Irancah juga kini masuk dalam daftar lokasi serangan. Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan di dekat bandara dan mengonfirmasi bahwa setidaknya 1 proyektil Amerika menghantam fasilitas tersebut. Sabahar mengalami serangan baru dan sebuah menara yang digunakan untuk memantau pergerakan di pelabuhan runtuh menurut media pemerintah. Tempat tersebut terletak di Teluk Oman dan juga terdapat kehadiran Garda Revolusi. Jaringan listrik mengalami kegagalan lagi.
Kementerian Energi Iran mengakui adanya serangan terhadap infrastruktur energi dan meminta warga di provinsi-provinsi selatan untuk mengurangi konsumsi. Seruan tersebut muncul saat panas ekstrim meningkatkan permintaan dan Bandar Abbas mengalami gangguan setelah terjadi kerusakan pada saluran listrik dan peralatan. Himbauan untuk mematikan pendingin ruangan selama jam-jam sibuk menunjukkan bahwa perang telah memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat. Teheran mencoba menggunakan penderitaan warga sipil untuk menuduh Washington, tetapi tidak bisa menyembunyikan bahwa infrastrukturnya menjadi rentan dan pemerintah kehilangan ruang gerak untuk menopang konsumsi, pertahanan, dan logistik secara bersamaan. Iran kehilangan kebebasan di jalan raya dan juga menghadapi hambatan untuk mengekspor minyak serta menerima kargo melalui pelabuhan. Dampaknya juga dirasakan di Qatar. Sirene berbunyi di Doha saat serangan Iran terjadi dan pertahanan udara berhasil mencegat proyektil-proyektil tersebut. Kementerian Dalam Negeri Qatar melaporkan bahwa seorang anak terluka akibat serpihan. Peristiwa ini semakin berat karena Qatar menjadi tuan rumah pangkalan udara Al Udeid, salah satu fasilitas militer Amerika yang paling penting di Timur Tengah, dan juga terlibat dalam upaya mediasi. Iran justru menyerang sebuah negara yang sedang berupaya membuka ruang diplomatik. Serangan balasan Iran juga menargetkan fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, sehingga meningkatkan risiko bagi warga sipil dan layanan penting. Di Kuwait, serangan Iran merusak sebuah fasilitas energi dan desalinasi air. Pemerintah setempat berhasil mengendalikan kebakaran dan mulai menilai sejauh mana kerusakan yang terjadi. Di wilayah gurun, menyerang stasiun seperti ini membuat pasokan kebutuhan dasar menjadi terancam. Iran berusaha merespons serangan Amerika dengan menekan sekutu-sekutu Washington. Namun setiap ikatan baru, komitmen terhadap negara tetangga justru memperkuat argumen Trump bahwa Teheran mengancam keamanan regional dan pelayaran komersial. Kemungkinan aksi darat mulai dibahas oleh para analis, namun belum ada pengumuman resmi mengenai invasi. Veteran Angkatan Darat Stephen Rittondale memperkirakan peluangnya antara 10 hingga 20% dan menyatakan bahwa pasukan Amerika yang sudah ditempatkan di wilayah tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Dia menyebut Divisi Lintas Udara ke-82 dan unit ekspedisi marinir sebagai tanda kesiapan. Berapa kemungkinan dalam persentase operasi darat akan terjadi? Dari apa yang kita lihat sekarang, Saya akan bilang rendah, sangat rendah, mungkin 10 atau 20%. oke, itu bagus. Itu benar. Ya, saya akan bilang begitu, tapi jangan berharap banyak. Itu sangat buruk, saya tidak percaya. Saya bilang, 1 dari 5 kemungkinan operasi darat akan terjadi. Oke, itu 1 dari 10 kemungkinan. 1 dari 10, itu masih banyak kan? Itu menunjukkan keadaan saat ini. Tapi masalahnya, Mario, masalahnya adalah kita akan mendapat sedikit pemberitahuan jika operasi darat akan segera terjadi. Banyak pasukan sudah berada di medan operasi, dan unsur peran elektronik sudah ditempatkan. Mereka bisa dengan cepat memindahkan lebih banyak pasukan dari daratan utama Amerika Serikat ke Timur Tengah. Tapi pasukan darat di Timur Tengah saat ini sudah sangat banyak, sudah banyak orang di sana. Bagaimana mereka akan membawa pasukan itu ke pulau? Apakah dengan terjun payung dari pesawat dan dengan helikopter atau dengan kapal amfibi? Bagaimana mereka akan sampai ke sana jika semua itu dilakukan dan apakah ini benar-benar serius? Itu tergantung pada situasi di lapangan kan. Masalahnya adalah kita tidak tahu dan tidak akan tahu sampai itu benar-benar terjadi. Tapi secara teknis, Amerika Serikat bisa menggunakan semua opsi yang disebutkan tadi. Itu bukan masalah bagi Amerika Serikat. Perbedaannya sekarang terletak pada kecepatan eskalasi. Pertama-tama, serangan dilakukan terhadap sistem pertahanan, rudal, drone, dan pengawasan pesisir. Setelah itu, muncul serangan terhadap jembatan, rel kereta api, bandara, energi, dan pengendalian pelabuhan. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa mereka berupaya untuk melemahkan kemampuan militer yang digunakan terhadap kapal-kapal dagang. Pada praktiknya, operasi ini juga mengisolasi titik-titik strategis dan mengurangi pilihan rezim di sepanjang pantai. Teheran harus mempertahankan Selat Hormuz, menjaga perdagangan, memulihkan energi, melindungi pelabuhan, dan merespons secara militer. Semuanya dalam kondisi blokade. Rezim tersebut masih berjanji akan meningkatkan serangan, tetapi respon mereka menunjukkan besarnya tekanan yang mereka hadapi. Rudal-rudal telah diluncurkan ke pangkalan dan fasilitas Amerika di negara-negara tetangga.
Sementara itu, wilayah selatan Iran sendiri menghadapi jalan-jalan yang rusak, stasiun kereta api yang terkena serangan, bandara yang rusak, dan kekurangan bahan bakar. Propaganda berbicara tentang perlawanan sampai akhir. Kenyataannya menunjukkan sebuah struktur yang sedang dibongkar, dan garis pantai berada di bawah pengawasan Amerika. Teheran masih bisa memilih untuk bernegosiasi sebelum Amerika Serikat memperluas targetnya. Trump mengatakan bahwa dia akan menunda serangan terhadap fasilitas energi sampai tahap berikutnya, tetapi serangan sudah mengenai peralatan listrik dan saluran transmisi. Keputusan berikutnya dari rezim akan diambil dengan lebih sedikit jalur, kebebasan maritim yang lebih terbatas, dan penduduk yang tertekan oleh panas serta pemadaman listrik. Sementara para pemimpin Iran terus mengulangi ancaman, tim-tim bekerja untuk memulihkan jembatan, listrik, dan akses yang menopang kehadiran rezim di Selat Hormuz. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk agar Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.